Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang jembatan DC dan jembatan AC. Yang pertama ya, kita akan membahas jembatan DC dulu ya. Nah, di jembatan DC ini ada beberapa aplikasi ya. Salah satunya adalah jembatan Wheatstone ya. Jembatan Wheatstone. Mohon maaf ya, ini tulisannya nggak terlalu bagus ya. Nah, seperti apa gambaran dari jembatan Wheatstone ya? Coba kita perhatikan. Jembatan Wheatstone identik dengan sumber DC ya, kemudian ada beberapa R seperti ini. Oke. Nah, biasanya di jembatan ini, rangkaian jembatan ini ya, di sisi masing-masing coba saya kasih notasi dulu. Saya kasih warna yang berbeda ya. Ini R1, ini R2, ini R3, ini R4. Nah, biasanya di sisi R3 dan R4 ini, kalau di R3 biasanya modelnya dari potensio ya. Nah, R4 ini biasanya adalah R yang kita tidak ketahui nilainya ya. Biasa juga ditulis dengan Rx ya. Jadi kita tidak tahu nilainya berapa. Dan untuk sumber DC ya, kita boleh menggunakan notasi V atau menggunakan notasi E ya, karena kalau di DC kita sering menggunakan sumber atau simbol baterai, jadi dinotasikan dengan E ya. Ini tidak prinsip. Kemudian untuk urut-urutan label semacam ini itu juga tidak prinsip ya. Kadang di sini R1, ini R2, ini R3, di sini R4. Ya, itu juga tidak prinsip. Jadi jangan menghafal label, tapi lebih ke memahami alur prosesnya. Kemudian di atas ya, saya kasih warna yang lain juga. Di atas ini biasanya ada yang menggunakan notasi seperti ini ya, A, B, C, D. Ini juga hanya untuk memudahkan saja. Nah, untuk jembatan Wheatstone ini ya, di sisi CD itu ada galvanometer ya, yang untuk kondisi setimbang ya, jadi ada ketentuan syarat setimbang. Itu ada ketentuan bahwa di sisi galvanometer itu open ya, artinya I galvanometernya adalah sama dengan 0 ya. Nah, ada ketentuan semacam ini yang menjadikan syarat setimbang sehingga kita punya ya, kalau misalkan kita turunkan rumus-rumus yang dari rangkaian jembatan Wheatstone ini ya, sebelumnya ya, sebelum kita turunkan rumusnya ada beberapa notasi lain yang perlu diperhatikan ya. Saya kasih warna apa ya, merah lagi ya. Nah, di sisi R1 ini ada arus ya, kita kasih notasi I1 ya, boleh lah ya. Ini I2 ya, ini I4 ya, kemudian yang di sini adalah I3 ya, hanya supaya konsisten saja. Nah, kemudian karena ada ketentuan syarat setimbang dengan kondisi galvanometernya ini open, I galvanometernya adalah 0, maka kita punya ya, I1 di sini adalah sama dengan I3 ya. Jadi kalau misalkan rangkaian ini masih pada bingung, sebenarnya kita bisa menggambarkan model rangkaian yang sedikit berbeda, tapi sebenarnya sama saja. Dari sisi wiringnya kita bisa sederhanakan ya, kalau susah menggambarkan seperti itu kita bisa menggambarkan begini.
Tadi karena galvanometer ini di open, ya di sini ada titik A itu di sini, ya. Kemudian di sini tuh ada titik C, di sini ada titik D, dan di sini ada titik B. Ya. Oke, ini tadi R1, ini R3, ini R2, ini R4. Yang tadi perlu diketahui di sini dia open, ya, di sini dia open. Sehingga karena open, maka arus di sini I1 adalah sama dengan I3. Begitupun di sini ya. I2 itu sama dengan I4. Ya, yang akan kita tuliskan ya, sehingga I, ya saya tuliskan urut saja ya. I1 sama dengan I3 ya, dan I2 sama dengan I4. Nah, di sini kita tahu bahwa di sini ya, di tegangan AC di sini ya, kita tuliskan ya, VAC adalah sama dengan PAD ya. Dengan kata lain, kalau di VAC ya, VAC ini di sini ada I1 R1 sama dengan I2 R2. Ya, seperti itu. Ya, di VBC juga sama ya. VBC ya di sini dengan VBD itu juga sama ya. Ini perbandingan saja ya. Jadi di sisi VBC ya, sama dengan VBD ya. Ini juga sama ya, I3 R3 sama dengan I4 R4 ya. Nah, dari sini ya, dari ketentuan-ketentuan ini saya kasih pembatas ya biar enggak terlalu membingungkan nanti ya. Dari sini kita punya satu ketentuan yang kita turunkan dari rumus tersebut. Begini, sumber E ini ya, itu adalah penjumlahan, karena kalau misalkan kita lihat di sini, kalau misalkan ada E, maka E di sini adalah sama dengan E atau VAC plus VCB ya. Karena di sini kan tegangannya sama ya, tegangan di sini sama. Ya. Sehingga saya tuliskan saja E ya, sama dengan VAC plus VBC ya. AC dan BC. Saya urutkan abjad saja biar mudah ya, sehingga I ya, VAC adalah I1 R1 ya, plus I3 ya di sini ya, VBC di sini ya, I3 dikalikan dengan R3 ya. Ya, karena kita tahu bahwa I1 dan I3 itu nilainya sama, maka sebenarnya kita tidak perlu tuliskan I3, kita cukup tuliskan begini, I1 R1 plus R3 ya, seperti ini ya. Jadi kalau kita cari I1-nya, I1 sama dengan I3 sama dengan E per R1 ya, plus R3. Itu yang di lengan sebelah kiri. Nah, bagaimana dengan yang lengan sebelah kanan? Sama ya, lengan sebelah kanan itu sama ya. E sama dengan V apa ini? AD ya, ini AD ya, ini ya, AD di sini berarti ini dengan ini ya, plus ya, DB atau BD ya, plus VBD ya. Dengan kata lain, karena ini adalah
tegangan yang mengukur R2. Ya, artinya di situ ada I berapa? I2 dikalikan dengan R2 ya, ditambah di sini BD ada R4 ya, berarti di situ ada I4, berarti I4 dikalikan R4. Nah, dari sini karena kita tahu bahwa I2 adalah sama dengan I4, ya, saya turunkan. Maka ya, kita cukup tuliskan I2 saja. Ya, I2 R2 plus R4. Ya, karena I-nya sama ya. I seri itu sama. Nah, kalau kita ingin mencari I2-nya ya, karena ini sama dengan I4 ya, sama dengan E ya per R2 plus R4. Nah, jadi kita sudah punya beberapa rumus ya. Saya kasih tanda saja. Yang pertama tadi kita punya ketentuan ini. Nah, oke. Kemudian kita punya ketentuan ini. Kita juga punya ketentuan ini. Ya. Yang selanjutnya kita punya ini maaf. Ini ya, dan yang terakhir ini kita punya ya. Sehingga nanti untuk kelanjutannya kita akan lebih mudah untuk menyelesaikan perbandingan antar lengannya. Ya, saya lanjutkan. Jadi dengan menjelaskan seperti ini kita bisa lanjutkan ya. Kita punya ya di sini ada rangkaian pembagi tegangan ya. Jadi dengan menggunakan konsep rangkaian pembagi tegangan ya, kita dapatkan apa? Saya turunkan lagi bahwa ya di VBC ya. VBC ya, kita lihat di sini ya. Ya, kita ingin membandingkan antara titik ini, warnanya sama ya. Ya, kita ingin membandingkan titik ini ya terhadap ini ya. Jadi kita akan membandingkan VBC dan VBD. Ya. Oke, saya ulang. Ya, VBC ya, kalau lihat rangkaian yang bawah ini kan sama saja. VBC di sini adalah ya, R3 per R1 plus R3 karena R3 dan R1 ini seri, saya tuliskan seperti itu. Karena kita membandingkan tahanan R3 terhadap seri R1 dan R3, maka ini dikalikan dengan E ya, jangan lupa ya, karena ini adalah rangkaian pembagi tegangan, itu yang VBC. Maka di sisi yang sebelah kanan ya, kita punya ya, VBD, ya, VBD di sini ya, adalah sama dengan R4 dibagi seri antara R2 dan R4. Jangan lupa dikalikan dengan E. Nah, dari sini ya kita lanjutkan ya bahwa ya kita tahu tadi VCD ini adalah sama dengan 0. Ya, artinya tidak ada arus yang ada di situ. Ya. Maka kita punya satu turunan rumus lagi ya, VCD sama dengan ya, VBC min VBD. Jadi kita membandingkan lengan kiri dan lengan kanan di sini. Ya, VBC dikurangi VBD. Ya, artinya ini adalah sama dengan 0. Ya, itu perhatikan. Ya, sehingga ya, VBC adalah sama dengan VBD. Oke, kita lanjutkan. Ya, dari sini kita masukkan masing-masing nilainya, ya, nilai dari VBC dan VBD.
Ya, saya turunkan yang di bawah. Oke, saya harusnya ke bawah ya. Oke, nggak apa-apa ya. Ini saya kasih tanda begini. Ya, oke ya. Ya, oke di sini ya, sehingga kita masukkan nilainya R3 per R1 plus R3 kalikan E adalah sama dengan R4 per R2 plus R4 dikalikan dengan E. Ya. Ya, oke, dari sini kita bisa hilangkan E-nya ya. E-nya kita hilangkan. Ya, kita coret ya, sehingga dia berubah menjadi ya, R3 per R1 plus R3 sama dengan R4 per R2 plus R4 ya. Dari sini ya kita turunkan ya, dari sini kita turunkan dengan cara mengalihkan dengan apa namanya, antara penyebut dan pembilangnya ya, antar silangnya itu kita kalikan. Jadi yang di atas ini kita kalikan dengan ini, yang di sini kita kalikan dengan yang di sini ya. Hasilnya bagaimana? Perhatikan bawahnya aja ya. R3 ya dikalikan R1 plus R4 ya sama dengan R4 dikalikan R1 plus R3. Ya, saya turunin hasilnya ya. Kita urutkan notasinya saja, R1 R3 plus R3 R4 sama dengan R1 R4 plus R3 R4. Ya. Kemudian kita coba lihat di sini ya, R1 R3 misalkan ini kita mau cari ya, kita pindah saja yang ini ya. R1 R4 plus R3 R4. Nah, ini yang tadinya positif karena pindah sebelah kanan menjadi negatif, R3 R4. Nah, perhatikan adakah yang sama? Ya, yang sama ini. Ya, yang sama ini. Jadi ini kita bisa hilangkan. Oke ya, hasilnya adalah ya ini ya, R1 R3 sama dengan maaf. Ini R1 R4 ya. Kemudian ya, ini R1 R4, R1 R4, ini R1 R3 sudah betul. R1 R3 R4 ya. R1 ini R4 R1 R3 ya. Ini R1 R4 R3 R4 sudah betul. R1 R3 ya. Kemudian R1 R4. Oke, ada yang kurang teliti barangkali ya, kita coba cek lagi ya. Ini R3 oh iya maaf ya, ini R2 ya. Ini R2 ya. Jadi saya tadi salah menuliskan ya. R2 berarti di sini adalah R2 R3, ini adalah R3 R4, ini R2 ya, R3. Oke ya. Yang di sini oke ya, kita lanjutkan saja. R2 R3 ya sama dengan R1 R4 ya, seperti itu ya. Nah, sehingga kalau tadi kita punya R4 adalah nilai R yang belum diketahui ya, nilai R4 itu adalah nilai R yang belum diketahui.
Mana tadi? Yang atas ya. Nah, ini ya kita kan tadi nyari R4 di sini ya. R4 adalah sama dengan Rx ya. Sehingga hasilnya bagaimana? Oke, saya lanjutkan ya, sehingga R4 ya, karena ini adalah sama dengan Rx ya, sama dengan R2 per R1 kalikan R3. Ya, seperti itu hasilnya. Jadi R-nya sudah kita dapatkan, Rx-nya sudah kita dapatkan, hasilnya seperti ini. Nah, ada penjelasan ya. Kalau yang R3 ini, ya, R3 ini dikatakan sebagai lengan bakunya atau lengan standar. Kemudian R1 dan R2 di sini, ya, ini adalah lengan rasionya atau lengan pembandingnya. Ya, oke, seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita lanjutkan di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.